Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan studi eksplorasi ke salah satu tempat wisata religius yang ada di Semarang. Nah, tepatnya di Vihara Watugong Semarang. Selamat menyaksikan. Sekarang kita sudah sampai di area vihara. Nah, sebelum kita masuk, kita harus lapor dulu dengan petugas yang ada di pos penjagaan untuk pendataan dan lain sebagainya. Nah, untuk para pengunjung yang ingin mengunjungi vihara ini dikenakan biaya sukarela termasuk biaya parkir. Kalian bisa memulai mengunjungi tempat ini dari pukul 8 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Diharapkan pada saat mengunjungi vihara ini, pengunjung bisa menjaga sikap dan lisannya sebagai tanda penghormatan pada vihara tersebut. Area parkirnya pun sangat luas dan juga tersedia beberapa kamar mandi di sekitar sini. Vihara Watugong adalah tempat ibadah agama Buddha yang terletak di Pudak Payung Banyumanik, Semarang. Vihara tersebut didirikan pada tanggal 19 Oktober tahun 1955 oleh Yayasan Buddha Gaya. Namun pada bulan Februari 2001, vihara tersebut mengalami renovasi. Alhasil, sekarang vihara tersebut tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, namun vihara tersebut juga dijadikan sebagai tempat objek wisata religi yang ada di kota Semarang. Lalu apa saja sih keunikan yang ada di dalamnya? Yang pertama, pada saat kita memasuki ke dalam area tersebut, pengunjung akan disuguhkan oleh salah satu pohon yang usianya sudah hampir 67 tahun. Pohon tersebut bernama pohon Bodhi. Di pohon tersebut terdapat kertas-kertas yang digantungkan di atasnya. Kertas tersebut berisikan tulisan harapan-harapan pengunjung yang mengunjungi vihara tersebut. Jadi, kalian tidak perlu khawatir. Untuk para pengunjung yang mengunjungi vihara tersebut, semuanya diperbolehkan untuk menuliskan harapannya tanpa memandang agama, suku, ras, dan budaya. Yang kedua, terdapat bangunan pagoda yang bernama Pagoda Avalokiteshvara. Merupakan bangunan utama lain yang terletak di jalan utama Vihara Buddha Gaya Watugong. Pagoda tersebut memiliki tinggi 45 meter yang dibangun dengan hampir semua konstruksi bangunannya terbuat dari beton. Selain itu, pagoda tersebut menggunakan latar warna merah yang menurut orang Tiongkok melambangkan kebahagiaan. Yang terakhir ada Gedung Dharma Wangsa. Daya tarik wisata dari potensi gedung ini antara lain dapat dilihat dari bentuk bangunan yang berasal dari Thailand, yaitu atap lancip dan dikelilingi bentuk ukiran yang berada di luar gedung. Selain itu, juga terdapat sebuah patung Buddha duduk setinggi sekitar 5 meter yang terbuat dari kuningan dan mirip dengan yang ada di Candi Mendut. Gedung ini menjadi tempat penting tetapi bersifat umum karena menjadi tempat pelaksanaan hari besar keagamaan maupun kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah. Jadi memperkenalkan diri, kami mahasiswa dari Fakultas PGI Semarang, Fakultas PGI yang ini ingin melakukan eksplorasi terkait sejarah yang ada di Vihara Buddha Gaya ini. Sebelumnya kalau ingin memperkenalkan dengan Mbak siapa? Saya namanya Dina dan saya Mbak Weni. Mbak Dina sama Mbak Weni ini sebenarnya seperti ini. Hasil kerjanya buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Lalu untuk kegiatan apa ini? Kegiatan di wiharanya atau ini kan sebagai tempat wisata religi juga. Jadi tiap hari ada wisatawan yang pasti sudah datang ke sini atau ke pagoda, pokoknya di area Watugong ini. Vihara Watugong sendiri itu kan sudah ada sejak tahun 1955 dan tanah ini itu hasil hibah ya dana dari Bapak Ridwan Lee Atau Indonesia Bapak Sutopo. ya, Bapak Sutopo. Jadi yang dana tanah ini yang luasnya sekitar 2/4 hektar itu dari Bapak Sutopo. Kemudian dulu itu tentu saja awalnya hanya di sini itu sebagai tempat ibadah agama Buddha ya. Tapi lama kelamaan kan banyak bangunan yang di sini yang di sana. Akhirnya tempat ini selain sebagai tempat ibadah agama Buddha juga digunakan sebagai wisata religi.